Ini Pak Kurantin kayaknya udah siap ya. Iya, siap Pak. Siapa yang siap dulu untuk karena ini waktu sudah agak lewat untuk pembelajaran. Bu Farah siap? Bu Farah wakili dulu untuk laporannya. Bu Farah dengar? Ya, siap Pak, dengar. Ya. Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan, golongan 2, angkatan 30, siap laksanakan. Melakukan pembelajaran. Laporan saya terima, laksanakan. Siap laksanakan, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Isman atas selaku evaluator yang memfasilitasi coaching ini, pembimbingan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat semuanya, bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan di agenda 4 ini, ya, rancangan aktualisasi. Jadi adik-adik sudah mengupload penugasan di Kolabjat. Ya, kemudian pada pagi hari ini saya ingin adik-adik sharing untuk kita semua sehingga teman-teman dan saya bisa memberikan sumbang saran untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi adik-adik semua. Jadi di room ini bukan untuk untuk mengada-ada gitu ya, asal ketemuan, tapi kita saling memberi sharing antara satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah, saya share dulu ya. Ya, teman-teman nanti bisa mencoba mempresentasikan atau menjelaskan apa yang ditulis gitu ya. Jadi saya buka sesuai apa yang saya download dulu ya. Atau bisa saja langsung adik-adik yang share ya. Nggak usah saya, kecuali nggak bisa baru saya sharekan. Iya Pak. Ya, kita mulai dari Ibu Siti Nurlaila. Iya Pak. Saya share screen Pak. Iya. Kelihatan? Iya, kelihatan. Agak dibesarkan sedikit. Iya Pak. Oke. Jadi nggak usah dibaca, tapi diceritakan saja ya. Jadi latar belakangnya gitu ya. Oke, silakan Bu Siti. Untuk latar belakang, karena kemarin isu yang diangkat tentang kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Latar belakang kemarin pas di survei data ternyata masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi ternyata yang tidak terdeteksi. Jadi di sini dengan peningkatan pengetahuan kepada ibu hamil,
sehingganya ibu hamil tersebut dapat mengetahui tentang kesehatan dirinya selama kehamilan, di mana jika ada menemukan salah satu tanda bahaya dalam dirinya, maka dia akan segera melapor ke bidan desa atau langsung ke puskesmas terdekat. Oke, mulai dari awal, dari yang pertama Bu Siti ya. Jadi di alinea pertama ini sebaiknya diberikan satu alinea tentang dasar hukum ya. Ya, alinea Undang-Undang ASN nomor Iya, Pak. 15. Ya, kemudian mohon dicatat ya. Iya, Pak, iya. Kemarin saya berikan sama adik-adik di alinea pertama itu dasar hukum ya, ada Undang-Undang ASN nomor 15, PP nomor 17 sampai Perlan nomor 13 tentang penyelenggaraan Latsal ini ya. Oh, iya, Pak. Ya, untuk teman-teman semuanya ya. Dasar hukum itu yang pertama dimulai dari yang besar dulu ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2000 berapa itu? 2017, Pak. 17 ya. Tentang manajemen ASN. Kemudian Perlan nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan. Perlan nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum Latsar. Ya. Adalah menyinggung itu. Atau juga adik-adik bisa dasar hukum di tentang ini, tentang ibu hamil ini bisa juga. Oh, iya, Pak. Saya ambil tapi saya masukkan yang di agak bawah ini, Pak. Oke. Ya, enggak di alinea pertama aja. Oh, Ya, nanti di aja alinea. dirubahnya. Oh iya, yang dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Oh iya, ini. iya. Oh, Berarti boleh ini di situ. saya pindahkan ke atas setelah Bentar. yang Undang-Undang ASN. Oke, kita lihat dulu dari atas tadi. Oh iya, Pak. Oke, lanjut pengawasan, lanjut. Ini tentang OPD ya, pengawasan sebelum lahir, pengurus pusat ikatan bidan ini yang menangani apa? Mau pembicara, oh literatur ini. Oke, undang-undang ini lanjut. Nah, kemudian ke permasalahan berdasarkan survei ini. Oh, ini permasalahannya. Data survei penduduk ini. Ini saya ambil dalam lingkup yang paling atas dulu, Pak. Iya, yang global toh, yang Iya, nasional. yang Lanjut. nasional. Pengetahuan tentang tanda bahaya pada kehamilan sangat membantu. Oke, ini sudah permasalahan ini ya. Iya, Ini Pak. data, kemudian permasalahan mengerucut ke lokasinya kita. Ibu hamil melalui KIA tentang bahaya kehamilan kurang karena ini Bu Siti harus memberikan gambaran tentang pengetahuan ibu hamil yang ibu setelah pengetahuan tentang tanda bahaya pada kehamilan ini, oh ini ya, itu sendiri pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya pada kehamilan masih kurang, sehingga risiko ya masih kurangnya ini seberapa gitu ya dari pengamatannya ibu iya. itu, ya. Persenkah gitu ya, itu datanya. Oh iya, Pak, dipersenkan. Ya ini ditambahkan ya. Iya, Pak. Berhasil pendahuluan walaupun ibu hamil sudah melalui KKS kelas 1 halaman berisi pengetahuan tentang bahaya. Pengetahuan ibu hamil tentang bahaya pada kehamilan masih kurang ya. Seberapa persen, seberapa banyak ya tanda bahaya. Kemudian di sesi akhir ini ada kalimat penutup. Coba di situ berdasar permasalahan di atas, salah satu upaya yang perlu dilakukan
salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan aktualisasi Latsar CPNS angkatan berapa ini di Bangkok. Iya, Pak. Ya, endingnya dikasih begitu lah, ya. Iya, Pak. Ya, lanjut visi misi. Visi misi. Misinya yang keberapa yang kena? Yang kena yang nomor 2, Pak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Ya, kita. pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Itu yang di bold, ditebal. Ya, yang nomor 2 di bold. Oh, keseluruhan, Pak? Iya, yang 2 ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Maaf, Pak, yang saya kirim sama Bapak kemarin gambaran OPD tidak ada karena baru dikirimkan dari puskesmas. Oke, nggak masalah. Lanjut. Oke, lanjut. Ini apa ini? Oh, ini Totikum enggak usah, visi misi puskesmas visi Totikum misi. enggak Oh, usah. iya, Pak. Cukup ini saja. Yang di atas Kabupaten. tadi. Oh, Iya, dicatat aja nanti baru dirubah ya. iya, Pak. Lanjut. Ini enggak ada struktur organisasinya, Kak? Oh, Lanjut. iya, Pak. Struktur organisasinya sementara dorang ini perbaiki, Pak. Makanya belum Iya. dikirimkan. Oke, lanjut. Ini yang mana yang kena? Yang ini indikator kinerja. Oke, lanjut. Iku ya. Iya. Tugas fungsi. Ini yang tugas fungsi. Kalau indikator kinerja yang kena yang mana? Itu di Indikator. bold ya. Oh, iya. Ini indikator kinerja. Ibu dan anak ya. Enggak, Iya. yang kena ibu dan anak ya atau semua. Yang kena dengan aktualisasinya kita. Ibu dan anak. Upaya Ini kesehatan untuk... ibu dan anak itu iya, yang di Pak. bold. Ya, untuk adik-adik yang lain juga ya. Lanjut. Ini tugas dan fungsi jabatan Yang peserta. mana yang terkait dengan aktualisasinya kita yang paling kena. Oh, yang paling kena yang di bold, Pak. Iya. Adik-adik yang lain juga sama. Yang mana? Yang keberapa? Mempersiapkan pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan, Pak. Iya. Analisis, pemeriksaan, melakukan pemeriksaan fisik. Sebetulnya kena semua sih. Kena iya, Pak. Kalau kena semua nggak usah dibol. Kalau kena iya, semua nggak usah dibol. Melakukan kolaborasi karena dengan ini semuanya, iya, Pak. Semua untuk bidang. Asuhan ya sudah ya. Iya. Iya. Oke. Nanti dicari-cari lah kira-kira yang kena. Oh iya, Pak. Lanjut tujuannya. Adapun tujuan dari pemecahan ini. Isu dengan mengetahui tujuan itu adik-adik ada 2 ya, tujuan substansi dan tujuan profesional, ASN profesional. Oh. Ini nggak usah dianukan semua nih, yang B ini di bab 2. Soalnya yang pas di ini ada, Pak, jadi orang masukkan ini. Masa? Yang dicontoh. Iya, Kak. Adakah Bapak Ibu yang dicontoh? Kayaknya masuk di bab 2 deh. Bab 2 itu masuk di bab 2, Pak. Ibu Siti yang jadi ini untuk adik-adik tujuan itu pertama tujuan untuk mengatasi permasalahan. Kalau masalahnya tentang ibu hamil akan mengatasi ibu hamil itu sudah betul ini substansi. Tapi yang kedua adalah menjadikan PNS yang profesional dalam menerapkan nilai berakhlak itu saja. Ini dihapus ini. Lanjut ke bawah. Manfaatnya.
manfaatnya Bu Siti. Ini Pak, Instansi bagi peserta dan ibu bagi hamil. ibu hamil ya, atau masyarakat ya. Oh iya, iya Pak. Ya, sudah ibu hamil saja. Tapi sebetulnya kan pengetahuan itu tidak hanya untuk ibu Sebenarnya hamil. tidak iya Pak, bisa Untuk diketahui untuk keluarganya juga. keluarganya, anak-anak remaja gitu ya, boleh saja. Nanti bisa Oh, ditambahkan ya, masyarakat oke. Pak. Dalam kurung masyarakat. Oh iya Pak. Masyarakat dalam kurung ibu hamil kayaknya. Iya Pak. Ya. Oke, ya untuk habis ini sudah kan? Ya untuk sementara Bu Siti sudah boleh Iya Pak. di stop. Oh iya. Oke, silakan Bu Farah. Iya. Makasih banyak Pak untuk Iya. sarannya. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Bu Farah pakai PowerPoint sudah siap presentasi. Iya Pak. Ini Pak, sabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon izin saya ingin pemaparan tentang rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi penyuluhan dan konseling gizi berbasis digital pada balita stunting di Posyandu X wilayah kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara. Kenapa masih Posyandu X? Karena saya masih masih mengumpul data Pak, dalam Posyandu mana saja yang paling banyak stuntingnya. Masih proses pengumpulan data Pak. Di latar belakang seperti yang di panduan yang Bapak kirim, itu ada landasan hukum tentang aparatur sipil negara. Itu masih tentang ASN-nya ya Pak. Namun yang sesuai PP nomor 11 2017 itu belum saya cantumkan Pak. Nah, langsung masuk di stuntingnya. Oke ya, dari stuntingnya ya. Iya. Habis itu permasalahannya. Iya Pak. Nah ini data ya, data umum. Iya, Kemudian Pak. nanti dia lanjut. Ini yang berhubungan dengan SDGs. Ya, WHO. Ya, oke. Lanjut. Menukik ke tempat kerja. Iya Pak, ini. Oke. Nah ini sudah. Seperti ini adik-adik ya, dari yang global dulu baru ke Tinangkung Utara. Ya. Jadi belum efektifnya ini. Oh, APKL-nya ini. Gizi pada pelayanan gizi bersih Tinangkung Utara belum efektifnya tempat penyimpanan. Ya. Belum kurang optimalnya pangan berbasis gizi. Lebih dipertajam ya pengamatan kita di tempat kerja itu berapa persen stunting di wilayah puskesmasnya Bu Farah. Iya ya. Pak, iya. Ditambahkan nanti. Ini nggak usah dikurangi, cuman ditambahkan. Setelah Tinangkung Utara ini langsung dari data yang ada di Puskesmas Tinangkung Utara itu yang stunting dan gejalanya sekian persen. Yes, sehingga perlu dilakukan penanganan ini. Iya Pak, iya. Nah ini APKL-nya dimulakan boleh. Kan ada di petunjuknya memang ya, di panduannya ada ini. Panduannya ada memang ini. Nah, ini aja ditambahkan datanya ya. Iya Pak, siap.
Ya, lanjut berikutnya. Itu masih progres data-datanya Pak, yang dari Banggai Kepulauan maupun Oh dari iya ini. klaster sendiri. Oh iya ini ada sekian persen kan? Masih iya Pak, masih belum Iya, terisi oke. angkanya Pak. Ya, lanjut. Ini tugas dan fungsi jabatan nutrisionis Pak. Visi misinya nanti dicantumkan di sini. Iya Pak, ada di ini Pak. Mm-mm. Pak ya. Di PowerPoint juga dicantumkan sih. Oh iya. Walaupun nanti adik-adik ini juga sekalian untuk adik-adik contoh PowerPoint-nya ya. Walaupun tidak dibacakan nanti di PowerPoint, visi misi kabupaten itu tetap ditayangkan. Ya. Ya nanti kalau mau presentasi kita simulasi dulu ya teman-teman. Iya Pak. Oke, ini nanti ya sama dengan yang tadi yang terkait sekali di bold. Ya semua terkait, tapi yang terkait dengan aktualisasi ini yang mana? Iya Pak. Oke, lanjut Bu Farah. Oh sudah. Oke. Oke, jadi punyanya Ibu Siti, latar belakangnya Ibu Farah menjadi referensi untuk kita. Ya. Oke, cukup Bu Farah. Oh iya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Tadi kalau Iku tadi masuk ya. Siapa? Bu Farah atau Bu Siti tadi Iku tadi? Oh, Bu Siti ya. Iya Pak. Yang ada ikunya tadi. Oke, lanjut ke Pak Quran. Pak Anpi. Ya, saya berharap teman-teman semua ini cukup waktunya, Pak. Oke, yang pertama sudah aparatur. Alinea baru dimasukkan 5 ketuk itu, aparatur sipil negara, dicatat aja ya. Alinea baru, Pak. Itu aparatur sipil negara itu masuk, alinea baru, alinea pertama. Ketikannya itu loh masuk. Di aparatur sipil negara itu enggak sejajar dengan negeri ini. Dia iya, masuk. Pak. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini kalau satu alinea itu terlalu panjang, disingkat-singkat ya. Oh iya, Pak. Ya. Terus ini salah satu fungsi ASN ini masuk juga, alinea baru. Oh iya. Lanjut, ini untuk puskesmasnya ya. Iya, Nomor puskesmasnya. Apotekernya, Bapak apoteker. Asisten apoteker, Pak. Maaf, Pak. Asisten apoteker. Oh iya, asisten apoteker ya. Oke, lanjut. Permasalahannya di mana? Kegiatan pengelolaan farmasi ini ya, kegiatan pengelolaan farmasi ini. Ya. Konseling ini lanjut. Permasalahannya di mana? Pelabelan di puskesmas tidak ada pelabelan, Pak. Obat lasa, Pak. Hingga mana di sini? Sabar, Pak. Pelayanan informasi. Oke. Oh, obat-obat rasa ini. Iya, Pak. Lanjut ya, kasih naik. Nah, ini memiliki bentuk dan nama yang hampir sama. Menjadi salah satu error yang cukup sering kali ini. Kan terjadinya kesalahan akibat bingung. Nah, ini ditambahi terhadap petugas farmasi. Ya. Ini gitu ya, pernahkah gitu. Setelah ini bingung terhadap petugas farmasi. Dari pengamatan selama saya bekerja di puskesmas ya ini ya. Ya, puskesmas, Pak. Ya, berdasarkan pengamatan dan informasi
dari tim medis ditemukan beberapa kali. Misalnya di dalam sebulan itu sekian persen, ya ada terjadi kesalahan memberikan obat, atau pernah. Ya. Ditambahkan itunya ya. Ya Pak. Penjelasannya. Berdasarkan uraian ini penutupnya ya. Untuk dibahas diselesaikan oleh Puskesmas mengangkat judul ini ya boleh. Buku berakhlak harmonis. Oke. Lanjut ke tujuan. Visi misi. Ya. Ini sudah di bold ya tadi. Ya. Sudah di bold. Kemudian gambaran umum organisasi lanjut. Naik lagi. Mana gambaran umumnya tadi? Gambar belum Mbak. Belum dikirim, Pak. Strukturnya belum ada ya. Ya, Pak. Oke. Ya, kalau gambaran umum organisasi itu narasinya satu alinea saja baru struktur. Ya. Ya, Pak. Kalau ini boleh ada, boleh tidak. Saya ini kan dirinci keadaan geografi apa. Dijadikan satu alinea baru struktur. Ya. Ya, Pak. Ya, oke lanjut. Tugas fungsi jabatan Ya, ya nanti di bold ya yang paling kena dengan aktualisasinya kita. Oh ya Pak. Ya lanjut. Tujuan untuk ASN profesional menerapkan. Nah ini tujuannya yang tujuannya itu nggak usah umum khusus, Jo. Langsung saja. Umum itu yang mana ya? Yang dimaksud khusus itu yang teknis kan ya. Kalau umum itu membentuk ASN profesional dan berkarakter. Jadi syaratnya adik-adik di dalam satu tujuan ini minimal 3 baris. Ya dinarasikan minimal 3 baris, nggak boleh cuma satu begini. Ya, dinarasikan. Nah, khususnya ini yang tadi Pak, antisipasi salah memberikan obat tadi, maka dilakukan pelabelan khususnya ya untuk mengatasi tujuan khusus itu untuk mengatasi permasalahan ya yang umum ini yang profesional ASN profesional. Oke, manfaat Pak Anpi. Manfaat unit kerja instansi bagi masyarakat, bagi penulis. Melayani masyarakat, meningkatkan pelayanan farmasi ya, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Dan ini sih adik-adik ya, kalau bagi penulis itu adik-adik akhirnya jadi mampu menganalisis ya, menganalisis, mengidentifikasi isu itu. Tadinya nggak terfikir jadi terfikir kan. Nah, kemudian berakhlak juga. Nah, apa yang kita lakukan misalnya dalam hal ini bermanfaat dalam ternyata dalam aktualisasi ini ternyata apa yang sudah kita lakukan itu punya makna, punya nilai-nilai. Bagi penulis itu manfaatnya yaitu, oh ternyata apa yang saya lakukan di dalam aktualisasi ini terdapat sebuah nilai-nilai yang terimplementasikan. Ya nanti narasinya ya. Ya Pak. Bukan hanya berakhlak. Maksudnya ya berakhlak itu terimplementasi melalui tugas pokok dan fungsi ya, atau dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Oke, terima kasih Pak Anpi. Lanjut ke Ibu Rilan. Di stop share dulu. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Iya.
Baik, Pak. Langsung saja mulai dari pendahuluan. Latar belakang saya hanya kasih untuk perbuknya, Pak. Untuk substansi, ya. Iya, Pak. Ya, enggak apa-apa ditambahkan juga di dalamnya sebelum pendampingnya enggak apa-apa, Undang-Undang Nomor 5, kemudian pelaksanaan latsar, terus SK Bupati jadi satu alinea enggak apa-apa. Ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Saya punya. Nanti lah ya, nanti Iya, Pak. saja di. Kemudian yang keduanya. Alinea kedua, dengan demikian salah satu upaya yang bisa dilakukan, dengan mengangkat masalah tersebut. Oh, ini langsung isu sudah ya. Oh, berarti Iya, Pak, nambah satu alinea sendiri saja kalau gitu, dasar hukum ya. Oh iya, Pak. Dipisah berarti ya, Pak? Iya. Kan ini pembimbingan ini, coaching ini room saran masukan. Bukan hanya Bapak yang memberikan saran masukan, adik-adik juga bisa. Ya. Yang pertama berarti tambah satu alinea tentang ini dasar hukum tadi ya, Bu Dila. Ya, Pak. Kalau ini dengan dalam mengacu pada platform Bupati, saat melakukan kegiatan patroli, kegiatan kebijakan agar bertugas selalu membuat laporan untuk namun dalam penyusunan laporan berisi tentang agenda kegiatan. Oh, nanti mau ambil laporan ceritanya nih. Untuk apa model pelaporannya biasanya masih banyak yang keliru saat pelaporan pelaksanaan kebijakan. Nah, terus ini ditajamkan ini. Kan Bu Dilan bilang laporan tersebut hanya berisi tentang agenda kegiatan ini. Tidak ditemukan apanya gitu ya. Iya, Pak. Maksudnya belum lengkap, apanya yang belum lengkap gitu ya. Iya, sehingga perlu membuat format lah ya. Format laporan yang didiskusikan nanti, di konsep dulu, kemudian didiskusikan dengan pimpinan ya, untuk di share ke teman-teman lainnya yang buat laporan, yang teman-teman yang kebagian buat laporan. Ya. Mungkin ada 2 orang, 3 orang, boleh di kegiatannya nantinya ya. Tapi kalau di sini cukup misalnya laporan ini, contohnya dalam laporan tersebut hanya berisi tentang agenda dan setiap laporan berbeda formatnya antara satu dengan lainnya. Hanya gitu ya, ditambahkan sedikit. Dengan demikian salah satu upaya bisa dilakukannya ini sudah DPN angkat dengan lanjut. Oh ya sudah. Ya berarti nambahkan dasar hukum dengan permasalahannya dipertajam lagi ya. Ya, setiap laporan yang dilihat selalu berbeda formatnya. Iya, yang sering ditemukan tidak ada apanya, ya. Iya, Pak. Ini nanti juga spasinya diatur. Ini ada 1 spasi. Visi misi nih. Lanjut, nanti yang terkait dengan aktualisasi di bold, ya. Oh iya, Pak. Oke. Lanjut. Gambaran OPD. Oh, nanti dianu saja. Ada strukturnya ini di bawahnya. Ada, Pak. Setelah indikator kinerja ada struktur. Ya. Oke. Iya ini. Ini sebetulnya kalau instruktur jangan difoto. Biasa nanti penguji minta kayak diketik aslinya begitu dan filenya saja Pak. yang ada yang di Excel, cuman tidak bisa ditambahkan di sini. Jadi untuk sementara saya tambahkan gambarnya, Pak. Iya, nanti diganti di yang Excel itu ya. Iya, Pak. Nah, minta tolong temannya.
Kalau ada, oke. Terus nggak Bu, ini kan nggak apa-apa. Kadang teman-teman tuh kalau struktur terlalu pinggir sampai di batas kertas, tidak boleh ya, karena nanti kalau dijilid nggak kelihatan. Oke, lanjut. Tujuan dan fungsi jabatan. Ini yang mana yang terkait dengan aktualisasi? Yang D, Pak, cuma belum di bold. Oh, penyusunan laporan ya. Oke. Tujuan aktualisasi. Menghasilkan anggota satuan yang lebih kompeten, sistem pelaporan, anggota. Ini loh yang kedua saja yang kena. Oh, yang ini saja, Pak. Oh kan tujuannya ada tujuan yang pertama yang khusus ya. Ini menghasilkan sistem pelaporan yang baik dan benar, tapi nanti dinarasikan. Iya, Ya. Pak. Yang kedua dengan yang kelima. 1, 2, iya, 4 Pak. dihapus. Menghasilkan sistem pelaporan yang baik dan benar. Yang kedua, menerapkan ini yang umum, menerapkan nilai. Iya, Pak. ASN itu ya, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN profesional. OPD, bahan untuk penyusunan rencana kerja ke depan. Oh, dibuat seperti teman-teman ya, tujuan manfaat untuk organisasi sebagai data dasar ya untuk kebijakannya, untuk kebijakan berikutnya. Untuk penulis ya tadi yang saya jelaskan bahwa apa yang kita lakukan dalam aktualisasi itu implementasikan nilai berakhlak. Nah, kemudian bagi masyarakat apa kalau laporan? Pelanggannya dalam hal ini siapa? Selain Satpol PP. Laporan ini untuk siapa? Kalau untuk laporan ini, Pak, menurut saya ini hanya untuk dalam OPD, Pak. Iya. Iya, siapa yang membutuhkan laporan itu? Dari seksinya kita, Pak. Kantor toh yang membutuhkan. Iya, Pak. Laporan tentang apa ini? Tentang pelaksanaan kebijakan itu, Pak. Misalnya, pelaksanaan kebijakan pengawalan pejabat seperti begitu, Pak, di tugasnya di seksi operasi dan pengendalian. Yang kegiatan per bulannya ya. Iya, Pak. Jadi untuk kantor, untuk staf, untuk penulis. Sehingga semua tahu gitu loh. Tahu oh, kendala permasalahannya yang di bulan kemarin ini gitu ya. Seluruh stakeholder yang ada di Satpol PP mengetahui kegiatan dan kendala yang ada di Satpol PP yang kegiatannya untuk tindakan ke depan. Ya, Pak. Untuk kantor, kalau kantor kan itu kemajuannya organisasi, kemudian untuk stafnya untuk memperbaiki kinerjanya. Oke, cukup Bu Rila. Ya. Iya, makasih Pak. Ya. Ya, lanjut ke Pak Desi, Bu Desi. Ya, izin share screen, Pak. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan hasil kerja dari bab 1. Yang pertama dari pendahuluan, latar belakang. Ini mencakup
tentang Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Iya. Lanjut yang kedua, berakhlak ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang kedua tentang Iya. yang Alinea ketiga tentang organisasi ya. ya pelayanan kesehatan. Kesehatan. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang Lanjut. keempat sebagai peran, nah ini sudah mulai Tentang perawat. masalah, iya, Tugasnya peran Bu Desi ya. perawat, iya Pak. Membantu klien dan meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan sehingga terjadi perubahan perilaku. Yang ini berikutnya masalahnya saya. Pertama masih ada data pemberian ASI. Berdasarkan data dari register itu ya. Iya Pak. Berdasarkan data dari register bayi selama saya melakukan dinas di rumah sakit pada bulan April dan Mei, itu terdapat 91 bayi yang belum mendapatkan ASI dan sudah mendapatkan ASI. Kemudian Banyak sekali ya. iya, karena di situ itu Pak kebanyakan masih penggunaan susu formula, tingkat penggunaan susu formula masih tinggi. Termasuk banyak loh, 91. Ya, penggunaan susu formula masih tinggi Pak. Iya. Sehingga saya mengangkat masalah yaitu ini peningkatan judul saya peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Iya sudah, oke. Ya. Penutupnya dengan demikian ini ya. Sudah, oke, bagus sudah. Kemudian Lanjut. Latar belakangnya. Misi. Ini saya sudah bold. Yang kedua mengenai misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Yeah. Kemudian gambaran OPD-nya. Ini hanya singkat, Pak. Tapi saya masih mencantumkan visi misi rumah sakit. Nanti ini tidak usah ya, Pak? Ini visi misi rumah sakit? Tidak usah. Tidak usah. Cukup visi kabupaten. Oh iya, Pak. Langsung tupoksinya ibu saja. Oh iya, Pak. Kan nilai-nilai rumah sakit itu nantinya akan ke berakhlak. Enggak diseragamkan kan? Enggak. Ini kan masih nilai rumah sakit yang dulu yang belum berakhlak. Iya, Pak, ya. Berarti visi misi nilai ini dihilangkan saja ya, Pak? Iya, gambaran nilai-nilai. Singkat organisasi dengan struktur organisasi yang ditambahkan. Iya. Kemudian ini uraian tugas dan fungsi di RSUD. Iya, semua kalau ini. Nggak Ini apa-apa. tugas dan fungsi jabatan saya. Kalau RSUD mana yang kena aktualisasi dengan aktualisasinya Ibu? Ya. RSUD tadi yang kena dengan aktualisasi. Yang ini Pak, tugas fungsi RSUD. Iya. Semua kena. Penyelenggaraan pelayanan, pelayanan semua kena semua. Iya Pak. Ya, penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan, iya. Mengenai yang medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan. Oke, penyelenggaraan penelitian ini kena enggak? Penelitian, iya kena Pak. Karena saya akan meneliti. Pengembangan ya. Pengembangan terhadap kasus-kasus yang ada kan. Ya, penyelenggaraan penelitian ini kan tidak dalam arti sempit, dalam arti luas ini kan. Ya, kita bekerja juga bisa mengamati itu meneliti. Ya, Pak. Administrasi umum dan keuangan, Bu. Iya kan, rekam mediknya apanya, melaksanakan tugas lain yang diberikan. Oke, kena semua sih. Tugas fungsi kena semua. Kajian ada, iya pengkajian. Ya di komunikasi, penggunaan alat-alat. Semua sih, Pak. Ya nanti dipikirkan lagi ya mana yang paling kena ya. Ya, Pak, ya. Semua misalnya ada kaitannya, tapi yang dominan yang mana? Ya, iya. Kemudian ini ada peran perawat sebagai menurut konsorsium. Ini yang paling kena di edukatornya.
Ya, Tujuan konsultan. aktualisasi ini. Tujuan meningkatkan pengetahuan Ibu tentang pentingnya asli. Oke, sudah. Nah, ini Bu Desi enggak pakai umum, enggak pakai khusus, langsung tujuan 1 apa, 2 apa. Boleh begitu ya. Seperti ini. Tujuan 1 tentang substansinya, tujuan kedua tentang nilai berakhlaknya. ASN profesional pokoknya. Pelaksanaan kegiatan dengan memacamkan isu dalam melakukan tugas dan pendidikan. Ditambahkan Bu Desi, sehingga menjadikan ASN yang profesional. Tujuan akhirnya kan nanti ditambahkan. Yang manfaat bagi peserta ya. Oke. Bagi organisasi, oke, pemerintah daerah, masyarakat menerapkan kan ya. Pengetahuan dan bisa menerapkan ini pemberian ASI eksklusif. Manfaatnya ketika dia tahu mau menerapkan. Misalkan memberikan pelayanan prima, organisasi kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Ya, memenuhi program kalau ini OPD itu pemerintah daerah ini memenuhi targetnya itu ya, kan ada target-target. Organisasi dengan daerah itu sama. Kalau organisasi memenuhi programnya. Pemerintah daerah ya sudah memang ke masyarakat. Ini yang OPD untuk daerah Bu Desi seharusnya. Iya ya Pak, ini yang OPD Itu ini. kesejahteraan itu untuk daerah. Kalau yang OPD-nya memenuhi target IKU-nya itu kan. Ini yang bagi rumah sakit Pak, yang bagi pemerintah daerah. Iya. Kesejahteraan kalau pemerintah daerah. Oh iya Pak. Ya oke, cukup Bu Desi. Ya baik Pak, Ya, terima yang kasih. pendahulu ya latar belakangnya sudah oke, tinggal manfaatnya aja. Yang tujuan sudah oke, manfaatnya yang
Sorry. Pak Donald, silakan Pak Donald. Lupa mute tadi. Ya, Habis Pak Donald, Bu Nindi ya. Habis Bu Nindi, Pak Ibnu. izin Pak untuk share screen. Ya, silakan. Ada kelihatan Pak? Sudah. Ini bab 1 pendahuluannya, latar belakang. Oh iya. Langsung di OPD-nya Bapak ya. Tambahin dasar hukumnya nanti ya. Oh iya, oke siap Pak. Lanjut ke alinea kedua Pak. Berasal inilah yang disebut sebagai sampah medis kegiatannya. Ini langsung permasalahan ya. Limbah mengandung berbagai macam limbah berdasarkan laporan bulanan. Oke, yang berdasarkan laporan bulanan ini datanya ya. Ya, lanjut. Oke, pengelolaan mengenai limbah B3. Ini diatur dalam ini. Kemudian maka peraturan menurut ini tentang setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Oke, lanjut. Jadi sampah medis non medis ini berdasarkan ini ya, aturan yang ini ya, Pak. Dampak dari penggunaan sampah medis yang tidak efektif dan sesuai prosedur yang diterapkan adalah ini kayaknya dasar hukum, ini dasarnya sampah medis, kemudian bermasalah. Pengelolaannya baku tukaran itu dulu baru pengelolaan. Oh iya Pak. Supaya nggak bolak-balik begitu dan. Berarti yang ini yang itu diatur Pak. Ya, ditukar dia. Iya, peraturannya dulu baru pengelolaannya, ya, baru permasalahannya. Lanjut ke bawah. Ini ditutup dengan itu ya, yang tadi kayak punyanya Bu Desi, kayak teman lain itu ada salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui aktualisasi dengan judul ini di Latsar di Banggai Kepulauan. Oke Pak, siap. Tutupnya. Oke, lanjut visi misi. Ini Pak, belum di bold yang bagian anunya Pak. Ya nanti. Ya. Ya nanti. Gambaran singkat organisasi. Ini juga nanti mau dihapus DP visi misi rumah sakit. Ya. Sama nilai-nilainya juga Pak. Ya. Atau nggak tahu ya, ada nggak kemarin formatnya nilai-nilai? Ada kayaknya, saya ingat ada sih. Ya nanti sih. Boleh kalau nilai-nilai organisasi itu ya boleh sih, tapi nanti kan dikaitkan dengan berakhlak ujung-ujungnya yang di format rancangan ya. Oke, Rikora ini kena. Bagaimana Pak? Oke, lanjut Pak, tugas dan fungsi lanjut.
Ya, nanti yang paling kena di bold ya, dibaca-baca dulu ya. Oke, Pak. Dengan Siap. aktualisasi maksudnya. Ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Tujuan. Oke, meningkatkan disiplin perawat dalam pemilahan sampah, menerapkan nilai dasar. Nanti ditanya minimal 3 baris. Oh ya, Pak. Siap. Tujuan ya. Ya, ASN-nya diuraikan ini berakhlaknya itu diuraikan supaya 3 baris. Ya, teman-teman yang lain juga ya. Dapat mengurangi beban biaya yang berlebih dalam pemusnahan sampah. Emangnya kalau sekarang biayanya banyak yang manfaat itu. Kalau sampah medis lebih banyak biaya, Pak. Dapat mengurangi beban biaya yang berlebih. Iya, Pak. Maksudnya gimana? Biaya untuk sampah medis dan non medis beda biayanya, Pak. Jadi kalau yang sampah non medis dicampur di sampah medis, biayanya lebih besar. Oh, biayanya. Oh iya sih, dampaknya ya. Dampak ke depannya, merusak lingkungan dan sebagainya ya, ke sana ya. Ya, itu kan baru 2 baris. Ditambahin diperjelas gitu. Oh ya, Pak. Mengurangi karena kalau dicampur memberikan efek yang kurang baik terhadap lingkungan yang memerlukan biaya yang lebih besar gitu ya. Ya, Pak. Bagi perawat infeksi silang dan dari petugas kebersihan perawat lingkungan. Oke, bagi pasien mengurangi terjadinya silang. Ya. Melatih disiplin juga kok itu, pemilahan sampah itu, kedisiplinannya orang, melatih kebiasaan masyarakat itu loh, untuk disiplin dalam membuang non medis ya. Ya, Pak. Jalan di apalagi medis non medis. Melatih disiplin masyarakat ya, dalam membuang sampah dalam hal ini medis dan non medis. Ya oke, karena manfaat ini adik-adik nilainya cukup besar diaktualisasi. Ya 20%. Dilihat dari kemanfaatannya. Oke, cukup Pak Donald. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, akan Ibu Nindi 2 lagi ya. Bu Nindi sama Pak Ibnu. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen Pak. Iya. Pak Ibnu hilang lagi ya. Ada satunya yang hilang-hilang itu Pak, siapa satunya? Pak Anfridus, Pak. Iya, Pak Anfridus ini hilang terus. Yang lalu juga. Salah, Pak. Ya, laptopnya? Iya, Pak. Harus segera loh ya. Kalau dari awal sering bermasalah, kasihan juga gitu loh. Baik Pak, saya akan memulai pemaparan bab 1, yaitu latar belakang. Jadi ya, sudah ada ini ya, dasar hukumnya. Di alinea pertama saya masukkan dasar hukum tentang ASN. Terus yang kedua. Ini yang diganti nih, prajabatan itu enggak ada. Oh iya Pak, saya ada yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan latihan diklat prajabatan dilaksanakan dengan pola baru, yaitu pelatihan dasar calon PNS, Pak. Ada di sini. Latsar pelatihan dasar calon. Iya, ini tahunnya sudah lama.
Oh. Tahun 2016 yang terbaru diganti. Yang Oh, tadi iya. Perlan 2022, Perlan 3. Siap, Pak. Perlan Iya, selanjutnya. ini sebentar. Yang alinea 1 tadi loh. Iya, Pak, diganti Ini dengan Perlan nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Latsar. tahun 2014 Perlan nomor ya, Pak. 14 terhadap kurikulum Latsar. Kalau 13 penyelenggaraan, kalau 14-nya kurikulum. Jadi mulai tentang aparatur sipil negara ini dihapus ya. Ya, kan ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 T. Tentang aparatur sipil negara itu dihapus, diganti yang baru. Oh iya, Pak. Ya. Ini yang alinea 1 ini loh. Yang Tentang ini, aparatur Pak. sipil negara. Iya. Yang di atas Kan ini, mulai Pak. mulai baris keempat. Oh. Tentang aparatur sipil itu. Oh iya, Pak. Itu Yang dihapus, ini, Pak. diganti yang baru. Yang mulai baris keempat. Ini Yang ya, ada 2014 itu. Oh, yang ini. Nah, ini titik ini loh Bu, tentang aparatur sipil negara. Iya. Nah, mulai dari situ dihapus, diganti yang baru. Baik, Pak. Tentang aparatur sipil negara memberikan tanggung jawab kepada lembaga administrasi negara untuk memberikan pelatihan bagi aparatur khususnya kepada calon pegawai negeri sipil. Oh, boleh juga. Pengaturan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan. Mulai ini ya. Pengaturan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tahun ini yang dihapus, mulai pengaturan ini. Oh iya, Pak. Diganti yang baru. Diganti. Lanjut, alinea kedua. Ya. Alinea kedua. Tentang apa itu? Reformasi birokrasi. Oh, rumah sakit. Rumah sakit, Pak. Iya. Oke, lanjut. Nah, terus yang ketiga, yang kejadian saat ini apa? Masalah yang terjadi. Oh, data. Iya, dengan data, Pak. Selama orientasi di unit pelayanan pasien berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang muaranya berasal dari kinerja perawat. Oke, itu data ya. Iya, Pak. Dari rumah kunjungan, oke, lanjut. Berdampak buruk bagi kondisi pasien. Kejadian hal ini pernah terjadi di unit perawatan anak. Oke, lanjut. Dengan alasan tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk menerapkan serah terima pasien dengan metode bedside handover. Oke, lanjut. Oke, sudah oke. Selanjutnya, ya, lanjut visi misinya. Visi misi, gambaran organisasi dan perangkat daerah. Visi misi Kabupaten Banggai Kepulauan, Pak. Visinya dan misinya. Ya, lanjut. Gambaran OPD, sejarah pendirian, tugas pokok dan fungsi RSUD. Ya, tambahi struktur ya. Oh ya, struktur organisasi siap, Pak. Terus sebelum tadi. Sebelum tugas pokok dan fungsi. Iya, dikasih struktur dulu. Baik, Pak. Terus selanjutnya tugas dan fungsi jabatan. Dan selanjutnya tujuan aktualisasi, Pak. Tujuan khususnya mengoptimalkan proses serah terima pasien dengan metode bedside handover oleh perawat
jaga di unit perawatan anak RSUD Trikora yang umumnya Ditambahkan itu, narasinya ya. oh Iya. iya Pak. Sehingga apa gitu ya. Iya. Terjadi Baik, Pak. ya, sesuai SOP gitu ya. Iya Pak. Oke. Terus Tujuan tujuan umum, umumnya dengan oke, mengikuti ini kegiatan aktualisasi ya diharapkan. diurai ya. Iya Pak, diurai. Terus 15 itu manfaat aktualisasi. Manfaat untuk penulis mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mampu menganalisis isu yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, itu sudah. Yang kedua, manfaat untuk organisasinya, Manfaat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien, serta mendorong terwujudnya RSUD. Meningkatkan kesejahteraan. Iya Pak. Oke. Sesuai misi kedua Kabupaten Bangka. Meningkatkan pelayanan. Manfaat untuk masyarakat, meningkatkan. Diberikan sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat dan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Oke. Itu, Oke, ya. Jadi kita dapat mengambil teman itu dari manfaatnya. Kadang bisa mengambil dari latar belakangnya gitu ya, kan saling mengisi ya, satu grup ini saling sharing, saling bantu antara satu dengan yang lain. Dengan sharing ini secara tidak langsung kita teman-teman lain jadi tahu, oh saya suka yang kayak ini Ibu Nindi, oh saya suka yang kayak Bu Desi gitu. Ya. Iya, Pak. Oke, di stop share Bu Nindi. Iya, Cukup Pak. ya. Makasih Pak. Oke. Ya. Ya, silakan Pak. Siapa ya? Belum ada ya yang dua ini. Siapa yang satunya tadi? Oh, ini ada sudah. Pak Anfrindus ini. Yang satunya siapa tadi? Atas nama Ibnu, Pak. Iya, Pak Ibnu belum muncul ya? Kendala jaringan lagi, Pak. Ya. Pak Anfrindus sekarang ya. Siapa yang nge-share? Ya, Pak Anfrindus sama siapa di situ? Di tempat itu, di tempat Zoom-nya Bapak itu. Bapak sama siapa? Sama teman Latsar? Sendiri Pak, cuma ada orang lagi di dalam. Di sini sendiri. Ya, silakan. Saya pikir ada biasa berkelompok-kelompok kan teman-teman itu bisa berdua, bertiga gitu ya. Cari signalnya itu. Sudah kelihatan Pak? Masih proses. Ya, sudah. Oh, ini diganti yang baru ya Pak ya, yang pertama ini. Ya Pak. Ini masih 21 ya. Sekarang sudah 13/2022. Ya, yang tadi saya sebutkan. Lanjut Pak. Nah, ini yang pertama sebetulnya. Alinea ini yang pertama. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Yang 1 sampai 3 ini Pak. dijadikan satu saja Pak. Ya, mulai Undang-Undang Nomor 5. Ya, lanjut alinea berikutnya. Lanjut ke bawah.
Lanjut, Pak. Oke. Sudah naik lagi. Yang kependudukan tadi. Alinea yang terakhir. Ya, bukan yang tadi. Oh, sebentar. Ya, selain ini loh. Di atasnya lagi coba Pak, alinea di atasnya selain kondisi real itu. Coba naik lagi satu alinea. Ini Pak. Ya, coba. Mulai alinea baru dan salah satu tahap pembelajaran latihan dan CPNS menyusun rancangan ini dari beberapa isu yang dipilih kemudian ditetapkan. Harmonis ini. Oke. Kemudian PNS kependudukan dan penyertaan sipil kabupaten ini berkaitan dengan jabatan penulis sebagai terampil peran akademik pada dinas kependudukan. Khususnya bidang PIA. Ya, menulis mengamati kondisi faktual terkait kurangnya ini. Lanjut ke halaman berikutnya, ke alinea berikutnya. Selain kondisi real tersebut di atas, penulis sudah kondisi yang seharusnya dapat penulis gambarkan, sudah mengerti tata cara tersedianya sumber daya, optimalnya ini sesuai permasalahan yang tidak maka perlu adanya solusi pemecahan masalah agar public manajemen ASN pada Banggai. Oke. Lanjut. Aduh, Pak Anfridus ini kayaknya hang lagi deh. Jadi Pak Anfridus yang perlu diringkas adalah yang pendahuluannya 3 alinea tadi. Jadi satukan saja ya. Kemudian Ya, yang Pak. berikutnya tadi tentang permasalahan sudah oke sampai di akhir latar belakang. Lanjut ke visi misi Pak. Oh, diurai ya. Ya, Pak. Pak. Lanjut. Uraiannya visi ini. Lanjutkan misi. Oh, Bapak uraikan ya. Ya sudahlah. Ya, Pak. Lanjut. Yang kena yang mana? Yang keberapa? Misinya yang keberapa? Bagaimana Pak? Misi yang keberapa yang kena dengan aktualisasinya Bapak? Ini visi ini, yang misi. Ya Pak. Ya. Meningkatkan, memperkokoh kerukunan. Yang nomor berapa yang kena? Mengembangkan potensi wisata enggak lah, mengembangkan sarana kebutuhan petani tidak. Yang ke atas layak huni tidak. Yang birokrasi tadi mungkin yang pertama coba. Kesejahteraan pendidikan, kesehatan, perekonomian. Ini pemerintahan yang bersih dan berwibawa ini. Karena Bapak kan IT kan. Bapak ya, ambil apa ini? Iya kan ya, administrasi Bapak kan. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, ya, dan inovatif. Itu di bold berwibawa ya. Dan inovatif. Ya.
Ya, oke, lanjut. Pak. Ke Pak, yang gambaran OPD ini kemarin minimal memuat nama tugas pokok, tujuan OPD dan IKU. Tambah struktur organisasi ini ya. kemarin saya kan, ya Pak. Ini kan kemarin Ya. saya ke kantor, Iya. ketemu kepala subbagian kepegawaian, cuma saya minta ini, file yang ini, dia laptopnya masih rusak Pak. Jadi disuruh nanti hari Senin saja baru balik ambil. Soalnya masih di tempat servis dia. Iya. Minta sama anunya saja Pak, operatornya. Katanya dia, staff. file itu cuma ada di laptopnya dia Pak. Iya. Ya kalau memang kan ini masih ada waktu Pak sampai seminar nanti. Ya Pak. Ya kalau memang nggak ada ya nggak usah, langsung struktur organisasi saja. Gambaran OPD yang secara umum baru struktur organisasi. Ya Pak. Lanjut. Ya. Lanjut Pak, tugas dan fungsinya. Nanti dia ya dilihat-lihat mana yang kena dengan aktualisasinya Bapak ya. Tujuan umum sebagai nilai dasar. Tersedianya database kependudukan. Menurut ASN guna membentuk ASN profesional. Yang 3 nggak usah Pak, sudah ada di yang pertama aja. Sebagai nilai-nilai dasar kependudukan. Oh iya Pak. Ya Pak. Habituasi. Tapi ditajamkan yang pertama Pak ya, untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Pak. Yang kedua baru ini. Yang kedua ini ya, tersedianya database ini. Ya Pak. Oke. Nah, jadi yang nomor 1, nomor 3 digabung dengan nomor 1. Ya, yang nomor 3 ini kan ini Dinas Kependudukan dan Pencapaian Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Langsung disambung menerapkan nilai ASN guna membentuk ASN yang profesional. Jadi nggak usah 3, langsung dijadikan 1 dengan yang nomor 1. Ya, langsung ke manfaat Pak. Pak Anfridus. Pak Anfridus. Ya udah. Ini nggak bisa. Lanjut ke manfaat Pak. Manfaatnya belum Pak. Saya belum. Oke. Nanti ditambahkan ya. Oke. Jadi silakan di stop Pak. Filenya di stop saja, di stop share-nya. Di stop share Pak, di stop. Pak Ibnu ini ada sudah? Iya Pak, baru ada. Ya, silakan Pak Ibnu. Iya Pak, izin. Di share. Kalau Pak Ibnu bermasalah yang dari saya saja. Oh iya Pak, saya cuma lihat pakai HP soalnya. Oh ya. Pak Ibnu itu yang, oh ya sudah.
Optimalisasi kegiatan pematangan mutu internal laboratorium. Oke. Ini nggak ditambahkan Pak, yang memberi dana Bapak itu BKP SDM, ya? Ya Pak. Pak Ibnu, yang memberi dana, Yang memberi dana ke Pak ini, mentor. Bukan, Bapak Laksar ini kan diberikan dana oleh pemerintah, gitu ya. Terima kasih kepada yang memberikan dana ini. Siapa yang memberikan dana Bapak untuk ikut Laksar? Tidak tahu. Loh, kok nggak tahu? Bupatinya Bapak, Terus BKP. Baru ini Pak Join, Pak John Freddy ini. Join atau John? Join. Pak Ibnu. Join memang ya. Ya. Iya, John Freddy. Nanti ditambahkan ya di atasnya ya. Baik Pak. Ya. Kalau Pak Bupatinya kan belum ada sekarang ya. Pak Bupatinya belum ya Pak. Kemarin itu belum tahu. BKP SDM saja. BKP SDM ya Pak. Iya. Kepala BKP SDM. Ibu Mariam ya. Ibu Mariam. Iya. Ini ASN ini boleh 2 spasi, boleh 1,5 ya adik-adik kalau di rancangan. Oke. Nanti dicicil-cicil memang judulnya, halaman persetujuan, halaman perbaikan, itu dilengkapi memang. Itu iya, makan waktu loh itu ya teman-teman, itu walaupun judul daftar isi itu makan waktu juga loh, bisa-bisa 2 jam loh kita kerja itu. Distance learning PNS. Nah ini juga diganti Pak, LAN-nya bukan nomor 1 2021 ya Pak Ibnu. Iya Pak. Iya Pak. Sudah 13 2022 tadi. Yes. 13 2022 ya baik Pak. Ya sebelum saya lupa saya anukan ke adik-adik. Ini adik-adik foto, John. Nah, kalau ini tentang kurikulumnya 14, ini tentang penyelenggaraan. Ini saja. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini langsung laboratorium ya. Ini teorinya ya. Mantapan mutu apa ini ya, teori. Ini permasalahannya. Dapat identifikasi beberapa isu, ini 1, 2, 3 yang APKL itu ya. Nah, yang permasalahan yang di tempat kerjanya Bapak belum muncul. Dari isu jika tidak diintervensi dengan baik maka. Oh ini enggak usah Pak, dampak ini enggak usah ini.
Yang ini Pak, yang nggak ada permasalahan yang ada di ini kan Bapak ini di sini ditambahkan, ya. Baik Pak, permasalahan. Permasalahannya yang ada di tempat kerja Bapak. Ya, ditambahkan itu nanti Pak ya. Ya. Dicatat-catat saja. Gambaran singkat organisasi ini belum ya? Belum Pak. Itu juga kemarin saya chat tutornya belum dibalas. Gambaran singkat organisasi itu Bapak bikin sendiri saja, strukturnya ya, minta dikirimkan ya. Narasi satu alinea dengan strukturnya. Fungsi mana yang paling terkait dengan aktualisasinya Bapak bold ya. Bapak tebalkan. Ya Pak. Nah, kemudian tujuan khususnya apa? Untuk pencapaian pelan mutu laboratorium di Puskesmas Sabang, apa khususnya? Tentang apa laboratorium apanya? Pelayanan mutu laboratorium yang dimananya? Khususnya dalam penanganan apa kemarin itu? Dalam penanganan itu, pemeriksaan kasus TB. Kasus TB ya, ditambahkan di situ. Kalau pelayanan laboratorium kan banyak. Bagi perintah daerah menggunakan kontribusi terhadap visi misi organisasi meningkatkan pelayanan laboratorium di puskesmas melalui aktualisasi ini untuk peningkatan pelayanan. Ya khususnya itu yang TB itu ya. Ya. Dipertajam di situ Pak. Lebih khususkan. Ya. Lebih spesifik. Ya spesifik. Oke itu saja. Baik, terima kasih Pak. Oh Ibu Mariati ini ya, baru muncul ya. Ibu Mariati? Iya Pak, tadi baru ada tak keluar tadi Pak. Ini masuk ulang. Hampir saya tutup sudah room ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berberapa Kak? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ibu Mariati siapa yang share? Saya saja. Yang share anunya. Penugasannya. Iya Pak, bisa. Ibu Mariati yang mana ya? Iya sih. Nggak dikasih nama sih tugasnya. Jadi saya bingung yang mana ini gitu loh. Kalau Pak Ibnu tadi ada. Bisa saya izin screen di sini Pak? Jaringan Ibu nggak stabil. Saya ambil dari Kolabjar, Jom. Ini saya buka Kolabjar.
Ini keliru malah. Ini angkatan 30 kan? Iya, Pak. Angkatan 30. Izin Pak, bisa saya buka saja langsung dari Oh sini? iya, iya coba kalau Ibu bisa sambil saya juga. Sudah. Silakan. Malam. Sudah. Ini saya punya sudah, Bu. Ibu stop saja. Ibu Mariati stop. Ini ya. Ini Bu. Iya, Pak. Iya, ini Pak. Ya. Rancangan aktualisasi pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB paru. Oke. Ininya dibesarin di ya, logonya, kayaknya kecil sekali. Ya. Nah ini kok terasi kalau yang ini, yang kedua tadi kayak kecil. Ini. Yang pertama ini kayaknya agak besar, ya pas lah, disesuaikan dengan ini. Saya belum kasih ya, tanda tangan ya. Lembar terserah hasil perbaikan. Oke. Orang tua bupati untuk kita. Baru bupati. Nah, ini diganti nih bukan Bu Novalina ini. Sekarang Pak Dijoyo, ya. Iya, Pak. Ini ya, oke. Nah, berarti ini nanti ditambahi satu alinea tentang dasar hukumnya ya. Ya, siap, Pak. Ya, kan ini langsung TB, teorinya tentang TB. 1, 2, 3 alinea ini. Kemudian satu kesehatan. Ini TB juga. Kasus permasalahannya ini ya, masih terus terjadi. Ya. Terus bertambah atau terus terjadi? Terus bertambah, Pak.
terus bertambah. Ya, khususnya di wilayah kerja ya. Oke, pasien TB 12 orang, sosialisasi masyarakat TB. Oke, ada perkembangannya nggak ya, data perkembangannya? Misalnya tahun lalu itu sekian, tahun ini sekian, Tahun ada lalu nggak atau bulan? Iya Pak, tahun lalu 2021 pasien TB paru 1 tahun itu 29 kasus Pak. Makanya di tahun ini baru Januari sampai Mei sudah, kemarin data terbaru 16 kasus. Baru sampai bulan Mei. Ya, dari situ ada prediksi penambahan ya. Di dimasukkan nanti di sini ya. Dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan. Ini dampak nggak usah ya. Nggak usah. Oh iya Pak. Dan jika membantu, berdasar hal tersebut ya perlu dilakukan aktualisasi itu di endingnya ini ya, di latar belakang. Permasalahan. Ya. Terus ke judulnya. Iya Pak. Ya, masalah apa dengan judul ini di latar Banggai Kepulauan. Oke, visi misi kabupaten nanti di bold ya, yang kena dengan aktualisasinya Bu Mariati. Gambaran organisasi nanti ini satu alinea baru ditambah. Oh, ini sudah profil. Ini digantian saja struktur. Oh, ditambahkan struktur ya. Iya Pak. Ya, ini nggak usah jumlah penduduk ini. Oh iya Pak. Ya, kalau tetap ya nggak apa-apa sih, nggak. Jadi kalau saya bicara tidak harus dihapus. Kalau seleranya Bapak Ibu itu yang dihapus ya silakan. Tapi ada tambahannya struktur. Tugas fungsi. Tugas fungsinya ini kenapa kok nggak ada uraiannya? Bu Mariati. Tugas fungsi. Nggak ada uraiannya. Ibu Mariati. Keluar kayaknya ya. Iya, Pak. Bu Mariati. Iya, Pak. Tugas fungsinya kok nggak diuraikan? Iya, Pak. Saya cuma ambil garis-garis, cuma langsung ke intinya. Oh, berarti nanti saya uraikan lagi. Nah, ini tujuan pemecahan isu. Iya, Pak. Enggak, tujuan aktualisasi nih, bukan tujuan pemecahan isu. Tujuan aktualisasi. Apa, iya, satu apa, dua apa. Jadi ini dihapus ini. Memberikan nilai, nanti ditambahkan narasinya ya. Iya, Pak. Ini Pak Isman sudah hadir, ini berarti saya sudah mau disuruh stop. Soalnya tadi baru muncul Pak Isman, Bu Mariati, jadi sudah mau saya. Iya Pak De, iya Pak De, iya. Organisasi TB. Oke, lanjut. Masyarakat, pemahaman masyarakat, menurunkan kasus TB, masyarakat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga menjadi individu yang ini lebih ke ya profesional, ya bisa menangani isu ini kan, mengidentifikasi, menangani gitu ya, kemudian profesional. Iya Pak. Yang penulis ya. Oke.
Cukup saya kira. Terima kasih banyak adik-adik semuanya ya untuk Makasih Pak. pertemuan berikutnya kita bahas soal yang kedua ya. Bab 2 ya. Ya, bagaimana adik-adik memberikan keterkaitan nilai-nilai terhadap tahapan kegiatan, ya sudah operasional enggak belum kata-katanya gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak. Nah, makasih semuanya responnya, Ya, penugasannya sudah diperbaiki sekali, sudah nggak usah diperiksa Bapak lagi tuh. Sudah fix pendahuluan. Nanti kita pertemuan di bab 2. Oke, makasih dan waktu saya kembalikan ke Pak Isman selaku evaluator yang memfasilitasi kita pada sesi ini. Makasih Pak Isman. Dan karena Pak Isman masih ada ini soal tata cara melapor dan sebagainya, ya, saya mohon izin lift dulu. Terima kasih Pak De. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak De. Ya, saya mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Pak De, izin Pak De. Iya. Oh, laporan ditutup dulu Pak De untuk peserta untuk. Oh iya. Minta maaf ini Pak De. Iya. Silakan siapa yang bertugas tadi Ibu Farah ya? Silakan laporan untuk selesai mengikuti bimbingan. Kasih siapkan untuk teman-teman. Bu Farah, lagi hang Pak. Lagi bermasalah. Mana ketua kelompok ini, ketua kelas ini, ketua angkatan, Pak Fridus. Pak Fridus, laporan dulu. Pak Fridus bisa dengar. Laporan selesai. Dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik. Terima kasih Pak De atas bimbingannya. Iya. Pak De, ya. Terima kasih banyak. Oke, makasih Pak. Semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Pak Fridus. Pak Fridus bisa dengar suara saya? Teman-teman bisa dengar suara Pak Fridus? Tidak. Tidak ada. Tidak, Pak. Pak Ibnu. Iya, Pak. Kayaknya peserta ini
Ini ditulis laporannya, cuman nggak dihafal ya. Karena ini nanti untuk klasikal ini pasti ada untuk tata cara melapor. Untuk materinya tanggal 29 itu, bela negara dan kegiatan semangat bela negara di klasikal. Jadi mulai sekarang harus dihafal memang itu. Tata cara melapor, PBB, supaya jangan pas evaluatornya ke Bangkep, nggak ada kesiapan untuk peserta. Ini saya coba satu persatu dulu untuk tata cara melapor. Ini Pak Pur'anti juga. Ini ada berapa catatan dari saya ini? Tata cara melapor. Ini masih terbalik-terbalik. Parah juga. Siap duduk. Mestinya duduk siap. Izin Pak Pur'anti coba diulang kembali untuk ini tata cara melapornya. Sudah sampai agenda berapa ini? Tata cara melapor masih terbalik terus. Duduk siap, gerak, lapor. Peserta CPNS golongan 2, angkatan 30, beserta 40 orang, siap mengikuti materi. Ulang-ulang. Usahakan Pak Kuranti. Ya Pak. Maaf, Pak. Usahakan itu harus ada interval, jangan buru-buru gitu. Oh iya, Pak. Untuk peserta duduk siap. Right. Lapor. Usahakan ada interval. Gitu. Supaya kalau dia buru-buru itu lupa. Ulang. Untuk peserta, duduk siap, gerak, lapor, peserta CPNS, golongan 2, angkatan 30, Kabupaten Bangka Kepulauan, siap menerima materi. Laporan saya terima, istirahatkan. Istirahat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kenapa Pak Kuranti? Tidak Pak, gugup saja Pak. Ada teman di depan situ? Ada Pak. Ini tadi waktu pembelajaran pembimbingan ada saya dengar suara kambing dengan ayam. Saya Pak di sini. Enggak, sama siapa tadi? Ada kedengaran tadi? Teman saya Pak, di situ ada. Kayaknya ada yang zoom di dekat kandang kambing kayaknya. Mungkin di situ barangkali bagus jaringan ya. Lagi lewat Pak kambingnya. Oh lewat. Lewat. Udah singgah dia. Nggak tahu itu kayaknya. Ini Pak Ibnu juga tadi. Dari tadi saya perhatikan bola balik. Tahu apa sebenarnya dia perhatikan kiri kanan. Ini Pak Anfridus apa kendalanya? Jaringan apa? Pak Anfridus. Pak Anfridus. Pak. Dengar suara saya? Ini Pak Anfridus pakai apa ini?
Sudah bisa Pak, sudah bisa. Ini pakai HP apa? Laptop. Laptop. Tadi kendalanya laptop saya bermasalah Pak. Tadi laptop bermasalah Pak. Jadi saya mohon buat peserta, itu perangkatnya tolong diperhatikan gitu. Jangan nanti pas evaluasinya untuk ini kegiatan bermasalah. Ini yang di servis tadi siapa punya? Ada yang di servis. Pak siapa tadi? Pak Ibnu siapa? Pak Firdaus, coba laporannya Pak Firdaus. Kita masih fokus di laporan ini. Karena banyak keluhannya fasilitator, pemateri. Tanyakan sama saya, kenapa laporannya peserta bolak-balik gitu. Coba Pak Firdaus dulu laporannya, cara melapor. Kedengaran suara saya?